Haid, nifas, dan istihadoh. Tiga istilah ini sering terdengar namun banyak yang belum memahami makna dan batasannya secara tepat. Padahal membedakan ketiganya sangat penting dalam menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa. Memahami perbedaan ini bukan hanya penting bagi perempuan, tapi juga mendasar dalam menentukan sah atau tidaknya ibadah. Bagaimana cara membedakannya? Apa tanda-tanda yang harus diperhatikan? Dan apa dampaknya terhadap kewajiban sholat dan puasa? Jangan sekedar tahu, tapi pahami dan amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MUI TV, kembali lagi dalam program Podcast MUI TV bersama aku Fafa dan aku Sari. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tema yaitu bicara haid, bicara ilmu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting juga dan masih membingungkan nih bagi kaum muslimah. Yaitu apa? Yaitu apa sih bedanya haid, nifas, dan istihadoh? Masya Allah sekali Kak Fafa. Iya. Karena sebagai muslimah banyak sekali yang harus kita pelajari dari tema yang kita angkat kali ini. Iya, betul. Iya. Nah, sahabat MUI TV, yuk kita kulik bersama dengan Ustazah Nur Fadliyah. Tapi sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kesibukannya kira-kira lagi apa nih Ustazah? Masih ngajar bahasa Arab? Masih fikih ngajar juga bahasa ya? Arab. Dan fikih ya Ustazah? Ya. Dan sekarang sedang mensyiarkan nih Iya, budaya tentang bagaimana kita harus bersuci begitu Oh iya, betul. Masya Ya. Allah. Karena kita ini makhluk yang suci. Amin. Dan akan kembali suci insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, ya. Sahabat MUI TV, tetap stay tune di podcast kita karena nanti di akhir kita akan ada tanya jawab dan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MUI TV yang sudah dikirim ke Instagram MUI TV dan email MUI TV. Haid, nifas, dan istihadoh menentukan boleh tidaknya seorang muslimah melakukan sholat, puasa, menyentuh mushaf, atau masuk masjid. Salah paham soal ini bisa menyebabkan ibadah jadi tidak sah. Makanya belajar haid, nifas, dan istihadoh itu bagian dari menjaga kesucian jiwa dan raga sebagai muslimah. Nah, pertama Ustazah, kita bahas dulu nih apa yang menjadi perbedaan antara haid, nifas, dan istihadoh. Kalau boleh tahu bagaimana sih Ustazah penjelasannya? Baik ya. Kita biasa menyapanya siapa? Sahabat MUI TV ya. Iya. Baik sahabat MUI TV yang berbahagia, kita bertemu lagi. Namun saat ini yang dibicarakan langsung menyudut ya. Iya, betul. Awal kita bicara yang fikih ya, fikih wanita, lalu ke haid. Sekarang langsung haid, nifas, dan istihadoh. Nah, baiklah, kita sudah bicarakan tentang haid, bahwa haid itu adalah keluar darahnya seorang perempuan yang biasanya rutin setiap bulan, ya, yang waktunya juga sudah kita bahas sekitar seminggu dan paling lama itu 15 hari, di mana dalam kondisi itu seseorang itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti yang dibicarakan tadi ya, sholat nomor satu ya. Dan yang sama dengan itulah tawaf waktu itu ya kita bicarakan, dan lain-lain yang sudah dibahas tentang apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. Dan orang yang haid itu statusnya dalam keadaan dia itu punya hadas besar, gitu ya, hadas besar. Dimana kalau kita mau melakukan sholat, dia baru bisa suci dirinya yaitu dengan mandi wajib. Iya, mandi wajib ya. Mandi janabah, orang Bekasi bilang mandi besar katanya. Iya. Memang mandi ada yang kecil ya. Mandi besar. Itu perannya diperkecil. Iya, mandi besar. Ya, dengan contoh-contoh cara mandi sudah kita bicarakan ya. Nabi Muhammad memberikan contoh kalau sebelum mandi cuci tangan dulu, cebok-cebok dulu, akhirnya dibasah-basahin sedikit, baru siram gitu ya. Kanan, kiri, dan selesailah mandi itu. Kemudian bagaimana dengan nifas ya? Kalau nifas kita sudah tahu, nifas adalah keadaan perempuan yang keluar darah dia itu setelah melahirkan, ya setelah melahirkan. Biasanya nifas itu waktu yang normalnya adalah
40 hari. Tapi ada juga yang 3 bulan sudah tidak ada keluar darah tuh. Ya, setelah melahirkan sampai 1 bulan sudah tidak ada darah sama sekali, bersih gitu. Dan ada lagi ya yang kisah putri Rasulullah, ya putri Rasulullah itu Fatimah ya, Az-Zahra. Dia itu malah setelah melahirkan udah tidak ada darah lagi. Dia melahirkan ketika matahari masih merah, artinya pas maghrib gitu ya. Ketika dia melahirkan, matahari masih istilahnya tenggelam. Pokoknya matahari tenggelam, terus masih ada mega yang merah, gitu. Ketika itu dia melahirkan. Setelah dia melahirkan tidak ada darah lagi. Ketika tidak ada lagi keluar sama sekali, langsung dia mensucikan diri dengan mandi. Setelah mandi, pas datang waktu Isya, dia langsung bisa melakukan sholat Isya. Gitu. Jadi kalau nifas itu paling sedikit itu sekejap saja katanya. Tapi itu hanya terjadinya ternyata hanya pada putri Rasulullah. Wallahu alam kalau kita ya. Biasanya kita sih ada yang istilah blooding katanya ya. Blooding tuh kember darah katanya. Setelah ngelahirin banyak darah sampai kena badan gitu. Betul. Ya. Ada yang seperti itu. Terus besoknya keluar darah seperti haid. Terus saja seperti haid sampai 40 hari, menjelang 40 hari baru kering gitu ya. Ada yang 30 hari ternyata sudah kering. Nah, itulah dia dalam kondisi nifas. Nah, kondisi nifas sama dengan yang haid tadi. Posisi dia adalah sebagai orang yang mempunyai hadas besar. Iya. Dimana ketika dia mau mengerjakan ibadah sholat dan yang lainnya, dia harus mandi. Iya. Nah Bunda, ada yang menarik nih soal nifas kan, karena beberapa masyarakat tuh berasumsi Bunda, kalau kita belum selesai di 40 hari itu artinya kita masih dalam masa nifas dan tidak boleh sholat. Nah ini yang harus kita perlu garis bawahi dan luruskan Bunda, bagaimana terkait hal itu Bunda? Iya, nah tadi sudah dikasih cerita tuh ya, cerita putri Rasulullah. Ternyata putri Rasulullah mah cuma sekejap saja ya, cuma habis maghrib. Antara maghrib sama isya dia itu ya tidak sucinya. Berarti kalau kita setelah melahirkan ternyata mungkin kita punya keistimewaan ya, 15 hari nggak ada darah sama sekali. Kok nggak ada darah sama sekali? Ya pada saat itu kita boleh memutuskan untuk mandi janabah, mandi wajib ya, mandi setelah nifas. Setelah nifas langsung kita boleh melakukan ibadah lain, ibadah sholat, ibadah puasa. Kalau kita umroh, kita langsung bisa tawaf, bisa sa'i kan seperti itu ya, dan seterusnya ya seperti itu. Jadi artinya tidak harus nunggu sampai 40 hari selesai. Pas 30 hari nggak ada darah, sayang bener ya kita tinggalin 10 hari padahal bersih kita ya. Tapi karena kita belum mandi, statusnya masih mempunyai hadas besar. Lantas gimana Bun? Kalau misalnya dia sudah bersuci kemudian sudah beribadah, tetapi dalam beberapa hari ke depan berdarah lagi Bun, gimana itu? Itu tidak apa-apa, langsung itu namanya dia dalam kondisi mungkin nifasnya belum selesai, nggak apa-apa. Nanti pas darahnya hilang langsung mandi lagi, seperti itu. Jadi yakin saja, bahwa saya sudah selesai, ternyata turun lagi. Itu karena sesuatu yang kejadian yang kita tidak tahu. Jadi biasanya sih seperti itu. Kalau sudah menjelang 40 hari itu udah bersih. Kalaupun ada nanti itu maksudnya ini menstruasi nih datang gitu. Biasanya setelah 40 hari datang menstruasi biasanya. Menstruasi satu minggu. Nah, kalau itu kan berarti nifas ya Ustazah. Nah, kalau wanita yang mengalami istihadoh itu menjalankan ibadahnya itu wajib atau enggak sih Ustazah? Nah, bedanya dengan istihadoh bagaimana? Ketika haid, kita haid itu seperti tadi, kebiasaan kita haid adalah 6 hari. Ketika 6 hari, kok nggak selesai ya, masih ada keluar lagi, terus saja. Nah, setelah 6 hari, itu kesana dinamakan istihadoh. Jadi mirip-mirip haid, tapi bukan haid, karena haid itu ada waktunya.
Kalau sampai dia merasa, enggak saya masih haid, kalau masih haid maksimal dia menentukan haidnya itu 15 hari. Ya, kalau 15 hari ke sana itu sudah pasti istihadah gitu. Tapi kita kalau sudah memastikan diri setiap bulan, saya biasanya cuma 6 hari, ya udah haid saya 6 hari. Pas 6 hari itulah kita terus melakukan mandi junub, mandi haid. Setelah mandi, lalu kalau masih ada darah, ya udah kita tutup dengan pembalut. Terus dengan pembalut kita sholat seperti biasa, seperti itu. Bun, nanya, kalau misalnya nih dia memang ibaratnya pakai itu Bun, pakai alat kontrasepsi atau KB. Nah itu ada beberapa KB yang memang harus dijahit, apa gitu ya namanya Bun ya? Apa ya Bun istilahnya itu? Tubektomi. Ya 5 tahun, 8 tahun itu Sahabat MiTV. Itu beberapa kasus Bunda itu mengalami pendarahan. Nah itu bagaimana tuh hukumnya dia? Bolehkah melaksanakan ibadah? Karena itu kan artinya tidak dalam batas waktu yang wajar gitu Bunda. Jadi terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di zaman Rasulullah. Datang seorang perempuan, di sini datang seorang perempuan, ya Rasulullah, aku ini perempuan yang terus-menerus keluar darah, katanya gitu. Apa aku boleh ninggalin sholat? Oh enggak, kamu pastikan haid kamu itu dulu pernah kamu pasti ingat. Haid itu tanggal berapa? Saya bilang tanggal 3. Udah tanggal 3 ditambah 6 jadi sampai tanggal 9. Pas tanggal 9 kamu mandi. Gitu, mandi haid, mandi wajib, ya mandi wajib. Setelah itu kamu statusnya itu udah suci, ya, nggak punya hadas besar, cuma hadas kecil. Hadas kecil kan seperti kencing gitu ya. Orang ada yang kencing terus-terusan ya, itu beser ya, itu hadas kecil kan. Iya, buang air itu juga hadas kecil ya. Buang air mah langsung bisa dibersihkan. Tapi kalau ada orang yang beser itu kan hadas kecil. Terus Nabi menyuruh tuh ya di sini juga dibahasnya dan hendaklah dia berwudu setiap mau sholat gitu. Jadi nggak disuruh mandi setiap mau sholat, walaupun ada yang berpendapat nggak harus mandi. Tapi karena dia statusnya hadas kecil, Nabi pernah bilang hendaknya berwudu lah dia setiap waktu sholat. Ya. Kalau tidak punya istihadah, kan kita pas mau sholat asar berwudu. Dari asar sampai maghrib kita nggak batal, kita bisa langsung sholat maghrib ya. Oh, saya mau sholat maghrib, saya belum batal. Untuk orang yang istihadah tidak bisa. Jadi untuk orang yang istihadah setelah dia sholat asar, sholat asar selesai, keluar lagi dia, kan keluar lagi darahnya ya. Sepertinya dia kencing lagi. Artinya dia punya hadas kecil lagi, mau sholat maghrib, wudhu lagi. Jadi beda dengan yang tidak istihadah. Berarti pada intinya kalau misalkan sahabat MiTV nih KB ya, ikut KB, terus berarti haidnya nggak normal, kadang sebulan 2 kali, berarti itu ada yang termasuk. Nah itu istihadah. Pokoknya kita harus pastikan bahwa saya itu boleh tidak beribadah, boleh tidak sholat, hanya pas waktunya kita haid. Berarti dihitung. Kita hitung, kita pastikan oleh diri kita sendiri. Jadi jangan pas sudah 1 minggu kita haid nih nggak sholat. Pas besok, aku flek lagi. Terusnya minggu depan aku flek lagi. Akhirnya selama 1 bulan, aduh sayang bener ya hidup nggak pernah sholat. Sayang ya. Sayang. Jadi Allah itu mengasihi kita, mungkin ada penyakit ya. Tapi penyakit itu bukan berarti membiarkan kita tidak suci. Kita tetap dalam posisi sebagai perempuan yang suci. Ya, ketika orang yang ber-KB, ada juga yang KB-nya selamanya itu ada flek aja gitu ya. Ada flek coklat aja. Nah, itu dipastikan. Ya pastikan oleh kita. Kita sendiri yang menentukan. Iya. Tapi dalam poinnya itu lebih detailnya, tapi harus bersuci dulu ya, tetap. Iya, tentunya. Pas 6 hari kita selesai dari tanggal itu, langsung kita mandi janabah, mandi junub, mandi wajib haid. Ya kita berniat, kita mensucikan diri dari hadas besar haid. Ya, dengan Bismillah kita berniat
boleh pakai niat pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Kadang kalau yang nggak bisa bahasa Arab dia bingung tuh. Gimana katanya niatnya? Ngapalin dulu. Ngapalin dulu. Niat itu sesuatu ya, maksud di dalam hati dibarengi dengan pekerjaan. Gitu, jadi gampangnya begitu ya. Saya kalau ngajarin anak SMA begitu, Bu, saya katanya nggak bisa sholat asar, Bu, nggak bisa niatnya. Masya Allah kamu, ketuker-tuker katanya sholat zuhur sama sholat asar. Karena nggak ngerti bahasa Arab ya. Kalau ngerti bahasa Arab gampang. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, niat itu adalah maksud di dalam hati dibarengi dengan pekerjaan. Udah. Bismillah, saya berniat mandi besar karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipermudah sekali ya Ustazah. Iya, Terima kasih banyak Ustazah. Hari ini ternyata kita banyak banget dapat ilmu yang bermanfaat. Yang pasti sahabat MI TV yang tadi bertanya-tanya, ini pasti udah mulai ada gambaran. Terima kasih Ustazah karena sudah menjelaskan kepada kita tentang haid, nifas, dan istihadoh. Nah, betul banget nih Kak Sari. Sayang sekali ya waktunya udah selesai. Tapi untuk sahabat MI TV, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat MI TV sampaikan di Instagram kita. Sekarang kita sudah masuk ke segmen yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu Q&A. Kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dari sahabat MI TV yang masuk lewat Instagram dan email. Kalau boleh tahu apa nih dari Kak Sari dulu deh pertanyaan yang pertama. Bunda, nah ini ada yang menarik Bun. Iya. Ini dari @ssawltyy. Nah, saya apa ya? Salty. Nah, jika wanita dalam keadaan istihadoh, boleh nggak baca Al-Quran, ikut kajian dan masuk masjid? Jadi ada 3 nih Bun. Nah, boleh dibedah satu persatu Bunda. Baik. Sahabat TV ya, sahabat MI TV, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi orang istihadoh itu orang yang suci, gitu. Jadi status kita ini suci, status kita suci. Kalau yang suci ya udah, kalau suci ya boleh ke dalam masjid. Tapi kalau masjid itu intinya, kalau itu kan tadi kan kotor ya, hadas kecil ya, itu harus dijaga dengan menggunakan pembalut. Itu nggak ada larangan sama sekali orang istihadoh ya, hanya kira-kira aja ya, kalau istihadohnya banyak kira-kira jangan sampai mengotori masjid. Tapi kalau haid dan nifas, walaupun udah nggak ada darahnya, karena statusnya itu masih junub, seperti orang yang habis melakukan hubungan suami istri kan nggak ada bekasnya ya, tapi ternyata nggak boleh itu di dalam masjid ya, tinggal lama di dalam masjid. Kalau orang istihadoh boleh, dia boleh tinggal lama di dalam masjid ya, dia boleh membaca Al-Quran ya, apalagi mengikuti pengajian ya, kajian Al-Quran, membaca, membolak-balik Al-Quran ya, seperti itu tidak ada masalah sama sekali ya. Tentang menyentuh mushaf bahkan masih ada perbedaan pendapat ya. Ada yang berpendapat walaupun haid masih boleh untuk belajar itu buka aja Al-Quran, nggak ada masalah ya. Ada alasannya ya, kalau mau dibahas itu cukup panjang. Di sini pun ada di buku ini juga ada ya. Kenapa ada yang mengatakan boleh, mengapa ada yang mengatakan tidak boleh? Kalau tidak boleh, betul-betul dasarnya itu satu potong ayat yang berbunyi la yamassuhu illa mutahharun gitu ya. Tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Kalau yang membolehkan, waktu ayat itu turun nggak ada kaitannya dengan orang yang haid, dan waktu itu belum ada mushaf, lembaran-lembaran, jadi dan lain-lain lah alasannya gitu ya. Jadi kita tidak usah perdebatkan itu ya. Kalau perdebatan itu nggak ada habisnya ya. Intinya ada yang membolehkan walaupun haid, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau untuk yang istihadoh memang udah boleh aja dia tuh ya, mau ikut pengkajian di dalam masjid juga boleh, asal dijaga jangan sampai bocor ya. Mau baca Al-Quran ya memang dirinya suci, dalam kondisi suci. Kemudian kalau waktu bicara tentang haid, orang yang haid itu nggak boleh ditalak gitu ya, jangan ditalak. Tapi kalau istihadoh mah orang yang suci gitu, nggak ada masalah untuk masalah talak. Kalau waktu haid kan takut bingung nanti ngitung talaknya haid yang mana kan. Iddah itu salah sah tiga kali suci ya, sampai 3 kali suci.
Nah, suci yang mana kan sampai seperti itu, membingungkannya. Begitu pula dengan nifas gitu ya. Kita kalau nifas itu jangan sampai setelah nifas terus sudah berhubungan suami istri agak membingungkan. Udah pas hubungan suami istri itu apa ada janin apa enggak gitu, ada benih atau tidak. Nah, itu kan kalau di kalau di nifas dan haid itu sampai dibicarakan ke sana, Kalau istihadah udah, dia sih memang statusnya orang istihadah adalah seorang perempuan yang suci itu aja. Jadi berwudulah setiap mau sholat. Gitu. Berwudulah setiap mau sholat. Nah, kalau urusan mandi, ada yang masih berpendapat harus mandi setiap pagi, gitu, setiap subuh, setiap mandi, gitu ya. Harus mandi setiap sore, itu kan masalah pendapat. Iya, pendapatnya buat ulama. Kalau kita mau mandi ya itu kembali ke perasaan. Rasanya saya harus mandi, gitu ya. Tapi yang pastinya kita itu posisi kita sebagai perempuan yang suci, itu saja. Istihadah. Jadi darahnya kayak apa? Mau ditanya ini bagaimana? Iya. Bedanya? Bedanya boleh. Gitu ya. Bedanya sebetulnya kalau ketika dia habis haid, saya potong waktunya 6 hari, kan masih itu juga darahnya ya. Nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Kalau kondisi sedang haid itu berarti tidak ada bedanya, itu tidak bedanya. Tapi kalau tiba-tiba dalam keadaan biasa-biasa, tahu-tahu ser aja, baru tuh kita bisa, apa sih haid bukan ya? Kok ini sampai ini bener ya, deras banget, tapi merahnya darah. Oh enggak, ini bukan haid ini pasti ini nih stres nih, gitu, bisa begitu, ya bisa itu. Keluar darah karena stres, itu cepet-cepet ke dokter. Dok, ini saya kenapa nih? Oh, ini mah ada pemecahan pembuluh darah di dalam, gitu ya. Ada bisa seperti itu. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Saya udah lama nggak pernah haid. Tahu-tahu di mobil lagi kuliah S2 dia, tahu-tahu serai. Aduh. Gimana? Nah, iya repot itu ya. Repot cepet-cepet cari toko ya. Iya, cari. Seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan normal membedakannya itu ya, yang keluarnya langsung ser dan deras sekali. Warnanya merah. Warnanya merah. Murni aja gitu merah ya. Oh, itu pasti itu. Istihadah itu. Harus diperiksa. Iya. Nah, terus ya udah kita sholat aja dulu biasa. Tapi kalau terus kalau haid mah kita merasakannya keluarnya kadang agak kental sedikit, kan suka begitu ya. Agak kehitaman sedikit, ada gumpalan sedikit kan gitu ya. Kalau haid kan seperti itu yang kita rasakan. Kalau istihadah tidak. Tapi kalau dalam kondisi haid, tahu-tahu haid kepanjangan, nggak ada bedanya tuh. Tapi biasanya kalau kepanjangan tuh nggak banyak ya darahnya, sedikit aja. Baik, alhamdulillah. Tadi Kak Fafa berarti yang Bunda tadi juga menjawab pertanyaan dari akun @diva_anissa. Hanya banyak banget kayak kereta. Nah, tadi Bunda, beliau tuh menanyakan gimana cara ngebedain darah haid dan istihadah jika keluar terus-menerus. Alhamdulillah tadi sudah diberikan. Nggak kerasa nih Kak Fafa. Waktunya nih udah sampai ujung kayaknya nih kita. Nanti kayaknya bakal kita sambut lagi di next episode ya Kak Fafa ya. Nah, dari obrolan kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa haid, nifas, istihadah bukan sekedar urusan darah, tapi berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah kita. Dengan memahami perbedaan dan hukumnya, kita bisa lebih yakin kapan harus sholat, kapan harus berhenti, dan bagaimana bersuci dengan benar. Nah, ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai muslimah untuk menjaga kesucian diri dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum itu ada kesimpulan dulu dari Ustazah mungkin. Baik. Jadi sahabat MUI TV yang berbahagia, kita haid itu bukan sebagai direndahkan ya oleh agama. Nabi malah bilang haid itu keistimewaan untuk putri Adam.
Tentunya nifas bukan berarti kita itu direndahkan sebagai perempuan, keluar darah banyak-banyak. Enggak, justru kita setelah melahirkan seorang putra, seorang putri dengan perjuangan yang sangat hebat, suruh istirahat dulu. Ya, dengan adanya pembuluh-pembuluh darah yang mengalir terus akibat ada yang melar atau gimana ya, kita istirahat dulu. Nah, itu kesucian buat kita. Lalu istihadoh itu juga itu kondisi takdir dari Allah barangkali dari upaya-upaya kita. Ternyata diri kita ini ada yang tidak mampu untuk bisa sehat betul gitu ya. Istihadoh artinya sakit ya, sakit yang ada darahnya. Iya, kita ikut KB, ternyata flek gitu ya. Itu berarti di dalam diri kita ada yang tidak mampu untuk menahan penyakit itu gitu ya. Kalau saya sih dulu waktu ikut KB, sebelum KB saya bilang, dok, kelihatannya kalau orang ikut KB katanya sudah suka flek. Oh, ibu jangan pikirin, ibu bebasin aja pikirannya. Udah, kalau bebasin aja pikiran ibu nggak apa-apa. Terus betul saya bebas aja. Ternyata betul saya nggak pernah yang namanya flek tuh nggak pernah, dan bisa aman gitu ya, bisa aman, dan alhamdulillah jadi nggak pernah bertanya-tanya apa saya istihadoh apa enggak. Tapi itu ketika istihadoh teruslah kita tetap bahwa kita adalah statusnya sebagai perempuan yang suci gitu ya. Kita boleh ngapain aja. Iya. Semoga obrolan kita pada hari ini membuka wawasan dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih banyak untuk Ustazah Nur Fadlia yang sudah memberikan kita ilmu yang banyak ya. Kalau sahabat MUI TV ada pertanyaan lagi atau mau kasih judul tema yang menarik buat kita, boleh langsung komentar aja di YouTube kita di @MUI-TV Kota Bekasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.